Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Teman-teman, channel ini adalah channel untuk sharing ya, wadah kita sama-sama untuk belajar tentang dunia dagang, pertokoan, dan perwarungan. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa subscribe, bisa juga like, bisa juga share video-video yang diupload di channel ini. Saya berharap mudah-mudahan setiap videonya punya manfaat untuk teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang punya rencana untuk buka usaha juga di kompleks perumahan dan berpikir sama seperti saya, kok warung kelontong lagi, jangan deh, yang lain aja. Nah, ini ada beberapa rekomendasi teman-teman menurut saya yang cukup recommended usaha di kompleks perumahan lokasinya, tapi bukan warung kelontong gitu. Apa saja? Saya menuliskan ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah usaha air minum galon. Nah, ini sudah banyak memang di mana-mana ya, tapi kalau untuk di kompleks perumahan masih cukup sangat bagus teman-teman. Nah, air minum galon ini maksudnya isi ulang juga, atau mungkin yang bermerek juga teman-teman. Ada Aqua, Le Mineral dan sebagainya, Total dan sebagainya. Teman-teman bisa sediakan juga, bervariasi, yang bermerek juga iya. Kemudian depotnya juga, kalau memungkinkan kalian bisa buka depot air minum di situ. Nah, nanti warung-warung kelontong di sekitar teman-teman itu justru bisa kalian supply untuk air galonnya. Jadi kalian bisa jual lebih murah ke warung-warung supaya mereka bisa jual lagi teman-teman. Nah, kemudian keuntungannya yang lain. Nah, kenapa air galon di dalam kompleks perumahan? Karena konsumennya, pembelinya justru bisa datang dari luar kompleks perumahan teman-teman. Ya, tentu saja kalian harus menyediakan layanan antar ya. Jadi nanti tinggalin nomor HP, kalian bisa pakai sosmed, pakai Facebook, pakai WA, pakai apapun untuk mempromosikan bahwa kalian buka usaha air galon. Lokasinya memang di dalam kompleks perumahan, tapi kalian bisa antar sampai radius misalnya 2 km dan sebagainya. Nah, itu memberi peluang untuk mendapat konsumen jauh lebih besar di samping warga di dalam kompleks perumahan sendiri teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kita mulai masuk ke bidang jasa teman-teman, yaitu jasa les privat. Privat boleh, nggak privat juga boleh, bimbel gitu ya, untuk anak-anak sekolah itu teman-teman. Jadi zaman sekarang itu kan banyak orang tua yang lebih milih anaknya ikut bimbel, ikut les, daripada ngajarin sendiri. Karena ya banyak alasannya ya, banyak latar belakang. Mungkin karena sudah capek kerja ya dari pagi sampai sore masih ngajarin anaknya, repot. Atau mungkin memang orang tuanya nggak menguasai bidang yang akan diajarkan ini. Anaknya SMP, orang tuanya udah pusing lihat pekerjaan tadi di kantor, di rumah masih ngajarin anaknya lagi, pelajarannya aduh dibaca udah susah gitu ya, jadi nggak mampu ngajarin. Ini juga orang tua biasanya lebih memilih untuk anaknya ikut bimbel atau les privat gitu teman-teman. Nah, ini juga sama seperti air galon, ini punya potensi pasar atau konsumen atau apa ya, kalau les namanya bukan konsumen ya, anak didik gitu ya, siswa-siswanya ini dari luar kompleks perumahan. Mungkin awalnya, mungkin yang ikut les bimbel itu hanya dari kompleks perumahan aja ya, tapi kan mereka sekolah. Nah, kalau kalian mengajar bimbelnya ini baik, hasilnya di sekolah baik, otomatis teman-temannya nanti bisa ingin juga ikut kan, kamu ikut les di mana kok hasilnya bagus gitu ya, oh di tetangga. Nah, mungkin nanti bisa menjaring orang-orang dari luar kompleks untuk bisa datang ikut les bimbel di tempat kalian teman-teman. Ini potensinya juga sangat lumayan. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jasa jahit. Nah, ini saya ceritakan jasa jahit karena kebetulan bapak saya juga penjahit dan tinggal di perumahan. Awalnya di kota teman-teman, tapi karena sekarang tinggal di perumahan, dia tetap jahit di sana. Dan pelanggan-pelanggan yang lama yang dari kota juga sekarang ikut tetap datang ke perumahan, meskipun lokasinya cukup jauh teman-teman, cukup jauh dari kota. Karena kalau jasa jahit itu kan urusan kenyamanan ya, meskipun di tempat lain banyak, tapi kalau cocok di satu tempat biasanya pelanggan akan tetap ke situ. Kalaupun tukang jahitnya pindah di perumahan gitu, pelanggannya biasanya tetap ikut teman-teman. Nah, kemudian jahit itu juga ada banyak macam, nggak harus bikin pakaian ya. Ada jahit kerajinan juga, ada bisa bikin spray juga. Saya dulu pernah menjalani juga jadi tukang jahit, jahit spray teman-teman. Spray, sarung bantal, guling dan sebagainya. Itu juga tidak butuh skill yang terlalu tinggi, walaupun tetap butuh skill teman-teman, tetap harus belajar. Nah, tapi kalau menjahit baju kan jauh lebih tinggi lagi skillnya ya. Kita bisa mulai dari jahit menjahit yang ringan dan sederhana teman-teman. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, kalau jahit masih belum cocok. Oke, yang keempat teman-teman, laundry teman-teman.
Nah, laundry ini sama juga, pelanggannya bisa datang dari luar kompleks perumahan. Sekarang kan orang pada malas nyuci ya. Kalau nggak malas nyuci ya malas nyetrika. Nah, laundry itu kan menyediakan cuci dan juga setrika. Kita bisa ambil setrikaannya juga. Nah, ini kalau kita menyediakan layanan antar jemput untuk pakaiannya, kita bisa dapat konsumen juga dari luar kompleks perumahan, teman-teman. Kalau misal di kompleks perumahannya sepi, tidak masalah. Kalau kalian mau bergerak, pasti ada jalan ya. Artinya kita bisa mendapatkan peluang konsumen dari luar kompleks perumahan. Caranya gimana? Manfaatkan medsos. Seperti biasa, WA. Kita kan punya circle, teman-teman. Kita punya lingkungan, punya teman di WA, kita punya teman. Kalau kita upload status di WA pasti ada yang baca kan. Nah, itu dimanfaatkan untuk promosi, misalnya saya buka laundry dan sebagainya, siap antar jemput dan sebagainya. Kemudian kita punya Facebook. Nah, ini biasanya cukup menjaring cukup lebih banyak ya daripada WA gitu. Nah, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Nah, kalian bisa manfaatkan. Kemudian grup-grup jual beli itu bisa dimasukin, kalian promosikan laundrynya, terima antar jemput dan sebagainya. Cukup lumayan, teman-teman, sangat baik menurut saya. Ini juga potensi yang cukup lumayan. Kemudian yang kelima, ini jarang terpikirkan, adalah usaha antar jemput anak sekolah. Nah, ini modalnya kendaraan tentu saja, teman-teman. Nah, zaman sekarang hampir semua orang ya punya motor. Nah, ini bisa digunakan. Atau kalau teman-teman punya mobil, malah bisa antar jemput lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian nanti untuk pembayarannya bisa mingguan, bisa harian, atau bisa per antar jemput berapa seperti ojek itu dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa atur sendiri nyamannya bagaimana gitu ya. Nah, kalau ini tentu saja sulit kalau untuk mendapatkan konsumen di luar perumahan ya. Ini khusus untuk antar jemput orang-orang di kompleks perumahan, karena bapak ibunya kerja, jam kerja dengan jam sekolahnya nggak sama. Sekolah zaman sekarang kan gitu, teman-teman, nggak semua masuk jam 7 ya, mungkin ada yang masuk siang dan sebagainya. Nah, kalian bisa manfaatkan itu untuk mengambil kerjaan antar jemput, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, yang keenam ini cukup populer kalau di daerah saya di sini, yaitu hotspot internet berbayar, teman-teman. Jadi kita bisa langganan internet unlimited di rumah ya, dengan paket unlimited. Nanti kita bagikan dengan tetangga sekitar yang masih terjangkau sinyalnya, atau kita bisa pasang perangkat tambahan untuk jangkauan yang lebih jauh gitu ya. Jadi kita bisa berbagi dengan 10 sampai 15 orang. Istilahnya patungan untuk bayar internet, dan kita masih dapat dapat laba gitu. Kalau misalnya internet 1 bulan langganan 300.000, nah kemudian ada sekitar 15 orang, masing-masing orang membayar 50.000, itu kan yang kita terima sudah 750.000, teman-teman. Nah, kalau lebih dari itu teman-teman bisa menghitung lagi. Belum nanti kalau kalian bisa jual harian. Kalau di sini ada yang prabayar, teman-teman, jual harian. Di tetangga saya ada. Jadi nanti kita mau beli paket yang berapa, yang 1 hari, yang 1 minggu, yang 1 bulan, semuanya unlimited, teman-teman. Mulai dari berapa ribu ya, 5.000 kalau nggak salah, sampai 50.000 rupiah. Itu yang 50.000 itu bulanan, yang 5.000 itu 24 jam gitu, teman-teman. Nah, barangkali belum terpikirkan, ini bisa jadi masukan buat teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, teman-teman, ini yang terakhir, ini adalah informasi masukan dari video sebelumnya. Ada masukan lewat kolom komentar dari akun Natpapering Channel. Ya, itu akunnya yang kasih masukan ke kita bahwa usaha yang cukup recommended buat di kompleks perumahan adalah membuka loket pembayaran, teman-teman. Loket pembayaran, token listrik ya, plus pulsa, plus layanan transfer uang. Nah, kalau yang plus layanan transfer uang biasanya bekerja sama dengan bank ya. Jadi agen bank, misalnya jadi Briling itu agen BRI, kemudian ada agen 46 itu punya BNI. Tapi kalau mau loket-loket saja bisa dengan PT Pos, bisa ada Pospay, kemudian di Pegadaian juga ada. Namanya kalau nggak salah Mitra Pegadaian. Nah, teman-teman bisa pilih dan juga bisa kombinasikan dengan usaha-usaha yang lain. Misalnya tadi laundry, bisa laundry plus loket pembayaran, bisa jahit plus loket pembayaran, bisa plus antar anak sekolah, bisa plus air galon dan sebagainya. Kalau loket pembayaran saya kira lebih fleksibel dan bisa digabungkan dengan usaha yang lain, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi hanya beberapa contoh ya usaha yang masih potensial untuk dijalankan di dalam kompleks perumahan. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti durasinya kepanjangan, teman-teman. Bisa 2 tahun, teman-teman. Jadi kita batasin 7 aja ya, itu ya. Kita bisa melihat bahwa usaha yang potensial nggak cuma warung kelontong gitu ya, masih ada banyak sekali. Bahkan kita justru bisa mendapatkan
konsumen dari luar kompleks perumahan. Tadi kayak usaha air isi ulang, kemudian bimbel, jahit, dan laundry, kita bisa dapat konsumen dari luar kompleks perumahan dengan menyediakan layanan antar jemput gratis, teman-teman. Saya berharap video ini memberi manfaat ya buat kalian, memberikan informasi, ya memberikan tambahan pengetahuan, intinya memberi manfaat buat kita semua gitu.